yang di Pertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim kedua adalah Sultan ke-12 dan juga merupakan Sultan terakhir dari Kesultanan Siak. Sultan Syarif Kasim II adalah anak dari Sultan Syarif Hasim I dan istrinya. Sultan Syarif Hasim I adalah Sultan ke-11 Kerajaan Siak. Sultan Syarif Kasim lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau pada 1 Desember 1893. Ayah dari Sultan Syarif Kasim yang kedua, yakni Sultan Asyaiddin Hashim I Abdul Jalil Saifuddin wafat pada tahun 1908. Setelah ayahnya wafat, Sultan Syarif Kasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun karena beliau belum cukup umur dan tengah menjalani dan menempuh pendidikannya di Batavia. Maka Sultan Syarif Kasim kedua dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada tanggal 13 Maret 1915 dengan gelar Sultan Asyaiddin Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Saifuddin. Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan beliau menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Indonesia atau setara dengan 151 juta gulden atau 69 euro pada tahun 2011. Beliau bersama Sultan Serdang berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak kepada Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II, Kerajaan Siak menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena secara terang-terangan Sultan Syarif Kasim II menunjukkan penentangannya kepada penjajahan. Dengan lantang, Sultan Syarif Kasim II menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di Kepulauan Nusantara termasuk Siak. Sultan Syarif Kasim II amat sadar akan pentingnya pendidikan sebagai tonggak perubahan bagi suatu kaum. Dalam rangka mencerdaskan rakyatnya, Sultan Syarif Kasim II mendirikan HIS di samping sekolah-sekolah berbahasa Melayu di Siak. Untuk kebutuhan sarana transportasi siswa, Sultan Syarif Kasim II membuat perahu penyeberangan tanpa sewa, dan bagi para putra-putri yang cerdas dan berprestasi akan mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan ke Medan dan Batavia. Orang-orang yang menghormati Sultan Syarif Kasim II bukan saja hanya karena kedudukan beliau sebagai raja, tetapi juga karena perkataan dan perbuatan beliau yang bersifat menyatu. Seperti beliau tidak hanya mendukung NKRI dengan maklumat dan pernyataan politik saja, tetapi juga dengan tindakan atau perbuatan nyata dengan menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar kepada negara. Dan juga, beliau tidak hanya menyayangi rakyatnya dalam bentuk perkataan, tetapi juga dengan bukti nyata, yaitu dengan mencerdaskan rakyatnya dengan menyediakan fasilitas sekolah-sekolah. Di bidang agama, Sultan Syarif Kasim II juga mendirikan sekolah agama khusus laki-laki bernama Taufikiyah Al-Hashimiyah yang para gurunya didatangkan dari Padang Panjang dan Mesir. Sultan Syarif Kasim II sangat menentang dan menolak kebijakan Belanda yang mewajibkan kerja rodi dan para pendudukan Jepang di Indonesia. Sultan Syarif Kasim II juga tetap konsisten dan menolak Romusa, dan beliau wafat pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada usia 74 tahun. Atas jasa dan perjuangannya, Sultan Syarif Kasim II dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 melalui keputusan Presiden nomor 109 TK tahun 1998. Sultan Syarif Kasim II juga mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Selain itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama bandara internasional di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Kasim II yang semula bernama Bandar Udara Simpang 3. Bandara ini merupakan adalah tempat pertama kali Sultan Syarif Kasim II melakukan pendaratan perdana dan meresmikannya pada tahun 1943 bersama dengan Permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah.